Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan di sini saya akan membuat tugas video dengan ketentuan sebagai berikut. Kita buat Chrome dulu. Sebentar, saya buka. Oh, di sini ada. Saya buka ketentuannya dulu. Nah, di sini. Dengan ketentuan sebagai berikut. Sebentar. Nah, di sini ya. F6. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Lalu poin kedua, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Lalu poin ketiga, deskripsi tugas dan penjelasan implementasi dan hasil running program. Selanjutnya kita akan langsung mulai saja pada poin pertama. Jadi apa sih itu OOP? OOP merupakan singkatan dari Object Oriented Programming. Jadi intinya tuh kita membuat sebuah program dengan memusatkan pada objek. Jadi objeknya nanti biasanya diisi oleh atribut dan juga metode. Dan OOP ini memiliki 4 konsep. Pertama, class dan object. Kedua, encapsulation. Ketiga, inheritance. Lalu keempat, polymorphism. Nah, di sini kita akan membahas OOP dengan konsep inheritance. Jadi apa sih itu inheritance? Inheritance dalam bahasa Indonesia ya warisan. Jadi si objek ini bisa mewarisi atribut dan metode dari objek lain. Nah, dalam inheritance ini biasanya ada objek yang disebut sebagai parent dan juga sebagai children. Objek yang sebagai parent ini ya sebagai induknya, kayak mempunyai atribut dan metode. Lalu objek yang berperan sebagai children, dia akan mewarisi atribut dan metode dari induknya tersebut. Kurang lebih begitu. Langsung saja kita praktekkan di sini contohnya agar tidak bingung. Jadi untuk membuat sebuah objek kita memerlukan cetakannya, memerlukan rancangan awalnya dengan kelas. Di sini saya akan membuat objek kendaraan yang memiliki atribut merek dan juga metode berjalan. Lalu saya akan membuat subclass mobil dengan atribut warna. Nah, kurang lebih nanti gini. Ini kendaraan nih. Kendaraan titik 2. Lalu habis kelas kendaraan kita pakai fungsi konstruktor. Ya, fungsi konstruktor. Def init self, kita mengisi atribut apa nih? Tadi kan merek kan? Merek baru. Iya, merek self sama merek kan? Bener kan? Titik 2. Kita buat dalam self ya. Kita buat si self ini menjadi punya merek. Sama dengan nama. Sama dengan merek. Lalu selanjutnya kita buat metode. Metode apa nih? Metode jalan. Self kan ini ya parameter. Lalu print dalam kurung F tanda kutip, kita panggil self titik merek karena masih di dalam kelas kendaraan tersebut. Lalu sedang berjalan. Nah, gini ya kurang lebih. Ini metode sama ini udah jadi nih atribut sama metodenya. Sekarang kita buat subclassnya. Mobil. Nah, kalau inheritance itu kalau mewarisi dari atribut dan metode dari parentsnya tuh kita harus sertakan tanda kurung dan tutup kurung, lalu isi dengan parentnya, nama parentnya. Nah, kalau udah diisi titik 2 baru di sini kita ya panggil lagi si konstruktornya. Kita pakai fungsi konstruktornya.
self. Nah, kita akan tambahkan warna kan di sini, berarti self merek warna. Kita nggak perlu buat merek, kita tinggal panggil fungsi konstruktornya aja yang ada di kelas kendaraan dengan cara super titik init lalu dalam kurung merek. Setelah itu baru kita buat atribut warna. Nah, kurang lebih gini warna. Setelah kita buat atributnya, kita tes nih, kita buat objek mobil deh, mobil, namanya mobil saya titik, kok titik sih, sama dengan mobil, baru dalamnya kita isi apa nih merek mobilnya, Pajero. Warnanya apa Pajero? Hitam. Lalu kita coba panggil dengan metode jalannya, mobil saya titik jalan dalam kurung. Nah, seperti ini aja. Coba kita coba ctrl save, ctrl s. Setelah kita save baru kita running, coba running. CD apa nih, quiz kan, kita clear dulu deh biar. Nah, CD quiz underscore 1 py ambil titik py. Nah, Pajero sedang berjalan, yang artinya bisa. Namun kita akan buat si metode ini akan mengandung atribut warna yang ada di kelas mobil. Apakah bisa? Ya tinggal dipanggil gini aja nih, warna apa nih, tinggal panggil self titik warna, tutup kurung kurawal, lalu save. Kita save ya. Pajero warna hitam sedang berjalan. Nah, berhasil, kita sudah berhasil mengimplementasikan contoh OOP dengan konsep inheritance pada codingan ini gitu. Selanjutnya kita langsung lanjut poin kedua tanpa berlama-lama. Di sini penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Jadi apa sih exception itu dalam Python? Exception adalah sebuah kesalahan atau error yang exception adalah kesalahan atau error pada saat program sedang berjalan atau runtime. Jadi ketika terjadi exception, otomatis program akan crash. Nah, cara menghandlenya, cara menanganinya yaitu dengan try dan juga except. Jadi di sini kita langsung lanjut contohnya. Kita ini dulu apa jenisnya? Jenis apa namanya? Exception itu beberapa jenis exception antara lain adalah zero division error. Itu jadi errornya nggak bisa ngebagi angka dengan angka 0. Lalu value error, yaitu tipe data yang diminta nggak sesuai, misalnya mintanya integer tapi dimasukinnya string. Lalu file not found error bisa juga, yaitu file yang diminta itu nggak ada. Ya masih banyak beberapa jenis lainnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan exception dengan jenis zero division error. Jadi sini kita coba print 10 dibagi 0. Apakah bisa? Jelas nggak bisa ya harusnya. Kita save, kita coba running. Ya kan, nggak bisa kan? Print 10 bagi 0 adalah error, zero division error, division by 0. Jadi saat terjadi kesalahan, program akan nge-crash. Kalau kita lengkapin pakai try ini, try sama except gimana? Coba. Pasti dia programnya bakal tetepan jalan. Ya salah, cuman ya tetap salah. Namun nggak crash dia, tetap jalan gitu. Lalu di sini except print apa nih pesan acceptnya? Tidak
kurang tanda kutip, tidak bisa dengan 0. Nah, kurang lebih gini nanti pesannya kalau terjadi zero division error. Kita coba running. Tuh, tidak bisa dibagi dengan 0. Dia ya tetap salah programnya. Tetap salah ini ya, 10 bagi 0 nya. Cuman nggak nge-crash. Kalau ditambahin try sama except itu nggak nge-crash. Cuman kalau polosan kayak tadi dia bakal nge-crash. Jadi gitu ya cara nge-handle dari si exception tadi. Setelah itu kita akan lanjut langsung ke poin ketiga dan juga keempat, deskripsi tugas dan penjelasan implementasi serta hasil running program. Di sini kita bisa lihat menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari vehicle, yaitu two wheel untuk kendaraan roda 2 dan four wheel untuk kendaraan roda 4. Pada kelas parking lot, tambahkan atribut parking purpose untuk menandakan slot parkir bersangkutan ditujukan untuk kendaraan roda 4, four wheel atau kendaraan roda 2, two wheel. Dan menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario berikut. Validasi input data. Lalu, ketika slot parkiran penuh, ketika data kendaraan tidak ditemukan saat ingin keluar parkir. Lalu terakhir ada ketika slot parkir yang dituju tidak sesuai dengan jenis kendaraannya. Lalu, modifikasi modul simulator dan main agar tidak terjadi error saat di running, dan mengikuti ketentuan praktikum lab session 6. Lalu agar sesuai standar sama PEP8 sama ini ya, design of Python. Langsung saja kita bedah kodenya. Nah, di sini adalah kode mainnya dan juga parking simulatornya. Implementasi lab session 6 pada kode ini berada pada di sini. Ini saya sudah membuat 3 kelas, yaitu kelas parent exception dengan subclass sebagai berikut: invalid vehicle type error untuk jenis kendaraan tidak valid, parking full error untuk jika slot parkir penuh, dan vehicle not found error jika kendaraan tidak ditemukan. Lalu bukan cuma itu, ada di kelas vehicle. Di sini kelas vehicle menjadi punya subclass, yaitu kelas two wheel dengan parent vehicle. Ya, kelas two wheel ini untuk mewakili motor. Lalu di sini ada kelas four wheel, subclass four wheel dari vehicle untuk mewakili roda 4 yaitu mobil. Lalu di kelas parking lot tadi kan keterangannya bentar. Kan keterangannya tambahkan ada parking purpose untuk menandakan slot parkir bersangkutan. Berarti di sini di ADD slot. Jadi di ADD slot ini ada parking purpose. Tergantung purpose-nya apa nanti, motor atau mobil, maka slot tersebut akan ditambahkan ke jenis kendaraan tujuan. Misal kayak mintanya di motor, ya berarti slot motor yang ditambahin nanti. Kalau slot mobil ya berarti slot mobil yang ditambahin gitu. Langsung saja kita running sambil saya jelaskan kode yang dipanggil, fungsi yang dipanggil gitu. Kita cd dulu tapi ke dalam smart parking. Lalu di sini saya tidak hafal petnya karena banyak sekali. Nah, khususnya yang ini. CD smart parking, CD monitoring, PY main underscore 24782062.py. Nah, bisa kita run. Sekarang kita coba fitur pertama, menambahkan slot parkir. Masukkan jumlah slot parkir yang diinginkan. 4. Tujuannya untuk apa? Mobil kan? Motor aja. Nah, 4 slot parkir untuk motor berhasil ditambahkan. Berikut kode yang berjalan.
Jadi di sini kita belah dua gini bisa nggak? Nah gini, di main ya seperti biasa atasnya masih sama, dia ngimport si modul dan beserta kelas-kelas yang sudah diperbarui. Lalu ada dev main masih sama dan tampilan fiturnya masih sama. Di sini ada objek, kita membuat objek parking lot dengan isinya 0 karena kita akan mulai dari slot 0 slot. Lalu setelah itu ya ini kan tadi setelah di running pasti keluar ini kan, masih sama, kita pakai perulangan while, keluar ini lalu meminta input pilih fitur 1-5 dan disimpan dalam choice. Karena kita memilih satu, program akan diarahkan ke sini. Nih, masukkan jumlah slot parkir. Nih, sesuai kan? Nih. Lalu tujuan slot kendaraan untuk apa? Nih, tuh. Lalu akan divalidasi. Jika motor, maka masuknya ke two wheel tujuannya. Jika mobil, masuk tujuannya ke four wheel. Namun, jika selain itu, maka masuknya akan ke sini, else print jenis tujuan tidak valid. Itu cara menangani slot ketika jenis kendaraannya tidak sesuai. Lalu setelah itu di program ini dia akan memanggil fungsi add slot yang ada di kelas parking lot di sini, di modul sebelah di parking simulator ya. Nah di sini dia kan memulai dengan menerima inputan berapa slot yang mau ditambahkan. Setelah itu dia akan memprogram, dia akan membuat slotnya berapa jumlahnya, lalu slotnya tersebut diisi dengan nilai kosong. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam tujuan dari slot tersebut, mau kemana, mau misal ke motor kan tadi, berarti masuknya ke motor. Setelah itu jika ada slot lagi yang ingin ditambahkan, ya berarti ini programnya akan berjalan. Slot self titik slot tambah count itu ya variabel tempat menyimpan jumlah slot yang ingin ditambahkan, kurang lebih gitu. Sudah kita bedah yang fitur pertama. Coba kita salahin deh, ini kan ada if count, jika si count ini nilainya lebih kecil dari 0 itu nggak bisa. Bisa kita masukin 0 deh, misal 1 0 tuh nggak bisa, jumlah slot harus lebih dari 0 tuh. Terus kalau kendaraannya selain motor bisa nggak kita masukin gerobak ya, bisa, jenis tujuan tidak valid. Lalu udah itu doang. Jika saat meminta slot namun kita menginputkan string, dia akan melempar ke Python akan menggunakan program accept value error. Input tidak valid harus berupa angka. Kita masukkan R. Tuh, input tidak valid harus berupa angka, sama ya. Selanjutnya kita lanjut ke fitur kedua. Masukkan plat nomor kendaraan BE 1234 JJ. Kendaraan apa? Motor berhasil diparkir kan dengan ini. Nih, begini keterangannya. Lalu di sini ada tanggal masuknya juga, catatan tanggal masuknya. Tuh. Kita beralih ke Elif choice 2 jika pilihan fiturnya 2. Di sini saya membuat program agar memeriksa terlebih dahulu slot yang kosong. Jadi jika slot itu semua penuh, si user nggak perlu repot-repot buat inputin informasi kendaraan. Jadi ya langsung ngeprint tidak ada slot parkir tersedia nih. Kalau nggak percaya nanti boleh kita coba. Terus kalau ada dia lanjut ya, masukkan plat nomor kendaraan. Lalu di sini saya menggunakan strip dan menggunakan fungsi seperti strip, lower dan upper untuk meminimalisir kesalahan yang diinputkan sama user. Kalau strip kan dia kalau ada spasi di awal dan di akhir nggak ngaruh.
Kalau lower dia akan merubah input dari si user menjadi huruf kecil semua. Kalau upper berarti dia mengubah input dari si usernya menjadi huruf kapital semua. Lalu setelah di input nomor platnya, di sini si main ini dia akan memanggil fungsi validate license plate. Jadi fungsi ini letaknya ada di parking simulator di atas di sini. Nah, di sini. Nah, ini fungsi yang dipanggil untuk memvalidasi plat kendaraan tersebut. Kalau nggak sesuai format, dia akan mereturn false kan otomatis. Maka akan ngeprint tidak ada Nah, ini plat nomor tidak valid. Cuman kalau valid, masih valid gitu. Ya, dia akan lanjut programnya, akan menanyakan jenis kendaraannya. Kayak ini, jenis kendaraan. Nih. Lalu di sini divalidasi lagi jenis kendaraannya. Kalau motor masuknya ke two wheel, kalau mobil masuknya four wheel. Kalau selain itu masuknya ke invalid vehicle type error, di rise ya, dilempar gitu. Maaf kalau di luar berisik karena sedang banyak anak-anak bermain. Lalu di sini setelah dicek, misal kan kita masukin motor kan tadi, berarti maksudnya two wheel kan. Setelah dicek two wheel, berarti setelah itu si modul main dia akan ngecek apakah ada slot yang sesuai untuk jenis kendaraan motor atau tidak. Kalau ada sebentar, kalau ada slot yang sesuai dengan jenis kendaraan, maka dia akan melempar, maka dia akan memanggil park vehicle untuk menambahkan si kendaraan tersebut ke dalam parkiran. Cuman kalau nggak ada slot yang sesuai dengan jenis kendaraannya gitu. Misal kalau seandainya tadi kita inputnya mobil kan, dia akan keluarnya seperti ini. Tidak ada slot untuk parkir, tidak ada slot parkir untuk mobil, slot tersedia hanya untuk motor jenis lawannya. Lalu silakan tambahkan slot untuk kendaraan ini, kurang lebih begitu. Lalu kalau sesuai kan tadi dipanggilnya si park vehicle kan, di sini adanya di kelas parking lot sama di park vehicle. Jadi di sini di dalam park vehicle dia bakal ada if is in instance untuk mencocokkan gitu antara vehicle dengan two wheel agar tidak terjadi kesalahan dalam mencocokkan data objek. Lalu setelah itu jika cocok, dia akan mencari slot yang kosong, available slot, sesuai dengan tujuan dari si slot, sesuai dengan jenis kendaraannya. Slot yang kosong sesuai dengan jenis kendaraannya. Kalau nggak ada, dia akan merise parking full error, slot parkir untuk kendaraan ini penuh gitu. Cuman karena saya sudah buat di awal untuk mengecek slot apakah ada slot kosongnya atau tidak, maka program ini tuh kayak nggak kepake gitu. Kayak ya ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa, karena sudah dicegat di awal, sudah diperiksa di awal gitu. Maksudnya ketersediaan slot kosongnya. Kalau nggak ada ya ini bakal ngelempar parking full error. Maaf jika di luar berisik karena sedang banyak anak-anak bermain. Lalu di sini ketika ada jika ada slot kosong, maka dia akan menempatkan kendaraan tersebut dengan random, memakai modul random tadi yang sudah diimport. Lalu setelah ditempatkan, dia akan ngeprint keberhasilan seperti ini. Kendaraan bla 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 berhasil diparkir di slot. Jadi slotnya ditambahin 1. Maksudnya isinya pada vehicle entry time ini. Nah ini Y ini years, M ini month, D ini day, H ini horse, M ini minute, S ini second.
Nah, kan sama kan nih. Ini tanggal, bulan, lalu ini tahun 25, ini 2025. Ini tahun, bulan, tanggal, baru jamnya jam berapa. Setelah itu kita coba fitur kedua udah ya. Fitur kedua udah. Keempat, kita loncat keempat dulu. Di sini keempat kan melihat status parkir. Jadi di main dia kan langsung memanggil fungsi show parking status yang ada di kelas parking lot. Di sini ya. Nah nih, show parking status. Jadi di dalamnya itu ada ya print status parkir, terus memeriksa apakah ada slot kosong atau tidak, apakah ada slot yang kosong atau tidak. Maksudnya apakah ada slot yang sudah diinputkan atau tidak gitu. Kalau belum ada slot yang yang ditambahin, berarti ngeprint belum ada slot parkir. Lalu kalau sudah ada ya berarti nge-return for slot vehicle in self parking slot item. Jadi diperiksa nih masing-masing satu persatu slotnya. Kalau kosong maka akan ngeprint yang atas. Nih, kalau dia seandainya ada isinya maka dia akan ngeprint seperti ini, dan dia membutuhkan fungsi get vehicle info yang ada di sini di kelas vehicle. Nah, di sini dipanggil. Kenapa dipanggil? Karena di dalam fungsi ini terdapat informasi-informasi dari kendaraan yang sudah ditambahkan, kayak plat nomor, jenis kendaraan, waktu masuk dan waktu keluar. Namun waktu keluar di sini berbentuk string belum keluar. Karena ini waktu keluarnya ini tergantung dari si ini. Jadi diperiksa dulu. Jika sudah ada waktunya, maka akan ngeprint waktunya. Kalau belum ada ya berarti else belum keluar. Kan karena ini sudah pasti nggak ada ya berarti belum keluar tulisannya. Nah, setelah diperiksa dia tampilannya setelah menggunakan menggunakan fitur keempat, dia akan tampilan seperti ini. Jadi kendaraan motor tadi terparkir di slot 3. 1, 2, 3, 4 karena kita tadi menggunakan 4 slot. Tuh, jadi slot 1 kosong, slot 2 kosong, slot 3 ada isinya, slot 4 kosong. Nah, seperti itu. Oh, kita coba ini deh. Ini kan slot motor doang kan yang ada. Kita coba nambahin mobil, kendaraan mobil apakah bisa? BE 444 JJ. Mobil. Tidak ada slot untuk parkir untuk mobil. Jadi dia mengarahnya ke sini nih. 2 kan, kita milih 2 kan tadi. Nah, nih. Di sini. Dia memeriksa apakah slot mobil itu ada. Ya enggak ada kan. Lalu slot tersedia hanya untuk motor. Itu. Nah, di sini. Oh, ini ngepinnya, sorry. Setelah lolos dari ini, lolos dari ini, namun tidak lolos dari program ini, gitu. Kalau slot kosong kan ada kan pasti lanjut ke sini, diinputin data apa. Oh, ternyata mobil. Pas diperiksa mobilnya tidak ada slot parkir, gitu. Pas diperiksa dengan program slot sesuai tadi, if slot sesuai tadi, if not slot sesuai, ya jalannya begitu. Lalu sekarang kita akan keluarkan kendaraan tersebut. Tekan kok ini sih 3. Lalu masukkan plat yang akan dikeluarkan nih, apa nih? BE 1234 JJ. Nah, bisa kan? Masukkan plat nomor kendaraan yang akan keluar. Bla bla bla, kendaraan motor dengan nomor bla 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 keluar dari slot 3 pada tanggal sekian, jam sekian. Ya, jadi waktu keluarnya itu adanya pas saat dia keluar. Kalau pas lihat status parkir, ya dia keterangannya belum keluar karena ya emang belum keluar. Jadi di fitur ketiga di sini
dia akan meminta input plat nomor kendaraan. Nah, lalu dia akan dicoba sama Python, dipanggil si unpart. Jadi di dalam unpart dia program akan memeriksa nih seluruh vehicle yang ada di parking slot ya. Jika ada vehicle yang nomornya sama, nomor plat kendaraannya sama dengan nomor yang dimaksud oleh si user, maka kendaraan tersebut akan dikeluarkan. Lalu parking slot tersebut akan diganti non atau kosong. Setelah itu akan mengeprint kendaraan berikut ya, pokoknya ngeprintnya sesuai dengan yang inilah, dengan nomor bla bla bla, keluar dari slot, lalu slotnya diiniin temen satu pada bla bla bla, slotnya dikembaliin lagi maksudnya pada vehicle exit time. Nah, baru si exit time ini baru ada di fitur ketiga. Kalau fitur 4 belum ada karena dia masih parkir gitu ya. Setelah itu kalau seandainya nggak ada nih, kalau program tidak menemukan nomor platnya, gimana nih? Kita coba keluar kendaraan. Ini kan otomatis kosong semua kan nih slotnya. Kita coba salah-salah deh. 1 kata. Kendaraan tidak ditemukan. Tuh. Dia kan program parking simulator akan melempar kepada vehicle not found error. Kendaraan tidak ditemukan gitu. Setelah itu, nah di sini ada fitur kelima yaitu break ya, keluar dari program. Karena kita menggunakan perulangan while, maka dengan fungsi break perulangan tersebut akan selesai. Nah di sini ada else, print tidak valid, harap pilih angka 1 sampai 5. Ini kalau si user milih angka 6 atau selain angka dari 1 sampai 5. Nah, setelah itu udah. Begitulah hubungan-hubungannya yang ada di dalam ketika di running dengan kode-kode yang ada di dalam sini. Gitu. Apa lagi ya? Di sini ada di kelas vehicle ini ada dev exit self ya, ini untuk menandai bahwa kendaraan telah keluar dengan menyimpan waktu keluarnya. Lalu kita cek flag 8 deh. Kita 5 dulu karena sudah selesai. Kita flag 8. Flag 8 ya, hanya ada satu yang error, yaitu di barisan ketiga. Nah, di barisan ketiga itu ya merupakan import dari petnya. Ini barisan ketiga kan, ini kan, ini kepanjangan menurut flag 8. Cuman ini nggak jadi masalah karena ini cuma sebatas pet doang. Jadi kalau kita keluarin ada yang nelfon. Kita keluarin dari file tersebut, kita pindahin ke folder lain yang lebih simpel. Ini ya jalur petnya ya, jadi lebih pendek. Jadi ini kan karena ini jalur foldernya panjang, jadi kenotis sama si flag 8 ini kepanjangan, nggak boleh, harus 79 karakter. Cuman nggak jadi masalah, ini tinggal dirubah aja foldernya. Lalu kita cek buat si parking simulatornya gimana. CD simulator, lalu kok PY sih, flag parking simulator P. Nah di sini nggak ada, jadi parking simulator aman dari flag 8 sesuai dengan P8 design of Python. Sepertinya cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan video terjadi banyak kesalahan atau kekurangan. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.